Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya Firasmadi Putri dan rekan saya Agus Kusnaldi akan memaparkan sedikit materi mengenai good governance. Sebelumnya, di dalam dasawarsa terakhir, berbagai negara di hampir seluruh pelosok dunia serta lembaga-lembaga internasional yang bergerak dalam pemberian bantuan dan asistensi pembangunan giat melakukan dan mempromosikan perubahan paradigma pemerintahan, juga pembangunan berdasarkan kepada konsepsi kepemerintahan yang baik atau good governance. Bercermin kepada krisis ekonomi politik yang melanda Indonesia sejak 1997 yang lalu, semakin meyakinkan kita untuk melakukan koreksi ke dalam terhadap berbagai konsep, metode, juga praktik-praktik penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diyakini oleh sebagian besar pengamat berperan besar di dalam menyumbang terjadinya krisis multidimensional ini. Krisis yang dihadapi bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari kegagalan bangsa ini dalam mengembangkan sistem penyelenggaraan negara dan pembangunan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Di samping permasalahan itu, juga tentang cara pelayanan yang diterima oleh masyarakat yang sering dilecehkan martabatnya sebagai warga negara, di mana masyarakat ditempatkan sebagai klien yang membutuhkan bantuan pejabat birokrasi sehingga harus tunduk pada ketentuan birokrasi dan kemauan dari para pejabatnya. Untuk mengatasi kondisi tersebut, perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima, sebab pelayanan publik fungsi utama pemerintah yang diberikan sebaik-baiknya oleh pejabat publik. Untuk itu, aparatur negara harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, karena diharapkan dengan penerapan good governance dapat mengembalikan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh rekan saya Agus Kusnaldi, kepadanya dipersilahkan. Konsep good governance, kepemerintahan yang baik atau good governance, merupakan isu yang mengemuka dalam pengolahan administrasi publik. Hal ini antara lain tercermin dari tuntunan yang gencar dari masyarakat kepada para penyelenggara negara, baik di pemerintahan, Dewan Perwakilan, maupun yudikatif. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, tuntunan ini tidak saja berasal dari masyarakat Indonesia, melainkan juga dari masyarakat internasional. Menurut Sadjijono 2007, good governance mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara. Sedangkan menurut IAN dan BPKP 2005, yang dimaksud dengan good governance adalah bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan. Dapat disimpulkan bahwa good governance mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara, di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkat pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial budaya, politik, dan ekonomi. Namun, untuk ringkasnya, good governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata baik di sini dimaksudkan sebagai pengikut kaidah-kaidah tertentu, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pada good governance. Untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, good governance tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Orientasi dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah 1. Orientasi ideal negara, yaitu negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. 2. Pemerintah yang berfungsi secara ideal, yaitu pemerintah yang efektif dan efisien dalam melakukan upaya untuk mencapai tujuan nasional. Orientasi ini tergantung sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien. 2. Aspek-aspek good governance. Dalam mewujudkan cita-cita yang sudah menjadi warisan turun-temurun, terdapat dua aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintah yang baik,
atau good governance, yaitu 1. Hukum atau kebijakan, merupakan aspek yang ditujukan pada perlindungan kebebasan. 2. Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dikonsentrasi di dalam departemen. Untuk submateri yang ketiga yaitu ada karakteristik kepemerintahan yang baik menurut UNDP. Berdasarkan kutipan oleh Lembaga Administrasi Negara, UNDP mencetuskan beberapa karakteristik yang mencerminkan suatu kepemerintahan itu disebut baik. Di antaranya, poin pertama itu adalah partisipasi, di mana dalam proses bernegara, berpemerintah, dan bermasyarakat, setiap individu atau setiap warga negaranya mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, serta berkewajiban dalam membela negaranya. Di dalam implementasinya, warga negara ini bisa berpartisipasi mulai dari pembuat atau penyusunan kebijakan dan pelaksanaan serta evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Kemudian karakteristik kedua yaitu penegakan hukum. Karena Indonesia merupakan negara demokrasi, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi negara demokrasi adalah tegaknya hukum yang adil, yang mana pelaksanaan ini tidak pandang bulu. Sehingga dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik juga, bisa kita awali dengan membangun sistem hukum yang sehat, termasuk perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya. Untuk karakteristik yang ketiga yaitu transparansi atau keterbukaan, merupakan karakteristik utama yang harus dimiliki oleh sistem pemerintahan yang baik. Karena dengan adanya akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai, maka tidak akan menimbulkan beribu pertanyaan dari masyarakat. Kemudian poin yang keempat itu adalah daya tanggap atau responsif, yang mana setiap lembaga dalam prosesnya ini harus diarahkan kepada upaya untuk melayani berbagai pihak berkepentingan atau masyarakat. Artinya, aparat pemerintahan ini harus cepat tanggap di dalam menanggapi aspirasi setiap masyarakat dan juga diharapkan dapat mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Poin yang kelima yaitu consensus orientation atau pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang dapat menjadi penengah pada setiap perbedaan sekaligus yang bisa memberikan solusinya. Nah, selain itu, para anggota lembaga legislatif juga eksekutif di dalam mengambil keputusan itu harus berdasarkan kepada konsensus supaya setiap kebijakan publik yang diputuskan itu atas atau berdasarkan kepada kepentingan bersama. Poin ke-6 dari karakteristik pemerintahan yang baik menurut UNDP itu adalah keadilan. Artinya, di dalam pemberian layanan publik ini tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, strata sosial, jenis kelamin, atau biasanya orang terdekat yang selalu diutamakan terlebih dahulu. Selain itu, pemberian kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan masyarakat juga harus adil. Selanjutnya, poin yang ke-7, yaitu efektivitas dan efisiensi. Khususnya untuk kinerja pemerintah, beserta lembaga-lembaganya diharapkan dapat membuahkan hasil yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan dan menyalurkan sumber daya seoptimal dan semerata mungkin. Poin selanjutnya yaitu akuntabilitas. Artinya pemerintah harus bisa bertanggung jawab kepada halayak umum atas setiap keputusan dan kebijakan yang dideklarasikan. Kemudian setiap program yang dicetuskan juga harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk poin selanjutnya yaitu, atau untuk poin terakhir yaitu visi strategis.
Artinya, semua kegiatan pemerintah di berbagai bidang dan tingkatan seharusnya didasarkan kepada visi dan misi yang jelas. Kemudian jangka waktu pencapaiannya juga harus jelas dan dilengkapi dengan strategi implementasi yang tepat sasaran supaya bermanfaat dan berkesinambungan. Untuk materi yang keempat, yaitu dampak pemerintahan yang tidak transparan. Nah, ketika suatu pemerintahan tidak menerapkan prinsip transparansi di dalam penyelenggaraan pemerintahnya, maka seperti yang sudah saya sebutkan tadi, akan timbul beribu pertanyaan dari masyarakat, sehingga akan berakibat atau akan memberikan beberapa dampak yang cukup negatif dari masyarakat. Nah, dampak pertama yaitu rendahnya atau bahkan tidak adanya kepercayaan warga negara kepada pemerintah. Kenapa? Karena proses pemerintahan, sistem pemerintahan, kinerja pemerintah tidak diinformasikan secara jelas kepada masyarakat, sehingga kesannya kinerja pemerintah ini dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian, akibat yang kedua yaitu rendahnya partisipasi warga negara terhadap berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Karena mungkin dalam pengambilan kebijakannya juga, tidak melibatkan warga negara sebab pemerintahannya tidak transparan. Kemudian akibat yang ketiga yaitu sikap apatis warga negara dalam mengambil inisiatif dan peran yang berkaitan dengan kebijakan publik. Akibat yang keempat itu, apabila warga negara menjadi apatis, maka KKN akan merajalela dan menjadi budaya yang beneran daging. Jadi, ketika sistem pemerintahan tidak memegang prinsip transparansi, maka tindak pidana korupsi, dan nepotisme ini akan semakin merajalela, akan semakin parah dan semakin rumit untuk diatasinya. Dan untuk akibat yang terakhir dari pemerintahan yang tidak transparan ini yaitu akan terjadinya krisis moral dan akhlak yang kemudian berdampak kepada ketidakadilan, pelanggaran hukum, serta hak asasi manusia. Jadi, prinsip transparansi ini begitu penting di dalam menjalankan sistem pemerintahan. Karena jika sistem pemerintahan tidak memegang prinsip transparansi, akan timbul berbagai akibat yang sangat merugikan negara serta masyarakatnya. Juga pemerintah akan semakin banyak menanggung tugas-tugas yang harus diselesaikan, mulai dari merajalelanya korupsi, kolusi, nepotisme, kemudian pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian subbab atau submateri yang kelima yaitu prinsip-prinsip good governance. Prinsip good governance di sini menurut Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terdapat 14 prinsip. Yang pertama, prinsip wawasan ke depan. Jadi, untuk menciptakan tata pemerintahan yang berwawasan ke depan, alangkah baiknya semua kegiatan, program, serta kebijakan pemerintah tidak menyimpang terlalu jauh dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Supaya visi misi yang sudah ditetapkan ini segera tercapai. Kemudian prinsip yang kedua yaitu keterbukaan dan transparansi. Intinya sama, yaitu jika pemerintah memberikan informasi mengenai program kebijakan, kegiatan aparatur pemerintah secara jelas, baik yang di pusat maupun di daerah, maka tata pemerintahan yang bersifat terbuka ini bisa dikatakan sudah terwujud, dan bisa dikatakan Indonesia juga mulai menganut prinsip good governance. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat.
yang mana tata pemerintahan yang baik itu adalah yang mendukung masyarakatnya untuk senantiasa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pencetusan suatu program yang dimulai dari penyampaian ide atau usulan hingga evaluasinya. Kemudian prinsip yang keempat yaitu tanggung jawab atau akuntabilitas. Jadi, tata pemerintahan yang baik adalah tata pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap tugas dan pelaksanaan kewenangan yang diberikan, atau pemerintah yang bisa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan programnya kepada masyarakat. Kemudian prinsip yang kelima yaitu supremasi hukum, yang mana di dalam perwujudannya ini tata pemerintahan harus menjunjung supremasi hukum yang mencakup pemberantasan kasus korupsi, kasus kolusi, dan nepotisme. Kemudian harus bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia dan dilakukan sesuai dengan aturan serta prosedur yang jelas tanpa adanya campur tangan pemegang kekuasaan. Mungkin maksud dari campur tangan pemegang kekuasaan di sini ketika pemerintah menegakkan hukum, alangkah baiknya penegakan hukum tersebut ditegakkan secara adil dan bijaksana tanpa memandang bulu atau tanpa adanya istilah runcing ke atas, runcing ke bawah, dan tumpuk ke atas. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu demokrasi. Artinya tata pemerintahan yang baik ini harus berorientasi pada konsensus, yang setiap terjadinya suatu hal yang mengakibatkan dibuatnya suatu keputusan atau kebijakan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah itu harus dilakukan melalui mekanisme demokrasi dan tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif. Poin yang selanjutnya, ini mohon maaf ya, tidak terenter poin demokrasi. Poin selanjutnya yaitu profesionalisme dan kompetensi. Jadi tata pemerintahan yang baik ini bisa kita lihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan serta profesionalisme sumber daya manusia yang ada. Juga bisa kita lihat dari upaya perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Jadi ketika suatu negara sudah memegang prinsip profesionalisme dan kompetensi, maka sumber daya manusianya juga akan profesional. Selain itu, jika sumber dayanya sudah profesional, maka sudah tentu sumber daya manusia itu atau manusia itu yang menjadikan sistem pemerintahan berkompetensi. Kemudian poin selanjutnya yaitu daya tanggap, yang mana tata pemerintahan yang baik itu adalah pemerintah yang responsif atau cepat tanggap di dalam melayani publik dan menanggapi aspirasi masyarakat. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu keefisienan dan keefektifan. Jadi di dalam pemanfaatan sumber daya itu kinerja pemerintah dituntut harus bisa menggunakan sumber daya ini secara efektif dan efisien dengan melakukan berbagai upaya supaya bisa menghasilkan manfaat dan hasil yang optimal. Selain itu, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah harus menilai dukungan struktur yang ada, kemudian melakukan perbaikan struktural yang sesuai dengan tuntutan perubahan, bisa dengan menyusun kembali struktur keseimbangan secara keseluruhan dan menyusun jabatan serta fungsi secara lebih tepat. Prinsip selanjutnya yaitu desentralisasi, yaitu memberikan tugas juga kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
supaya hasil kinerjanya lebih baik dan bisa mempercepat proses pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah pusat juga diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mensukseskan setiap program pembangunan daerah. Poin selanjutnya yaitu kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat. Nah, karena di dalam komponen good governance ini, selain pemerintahan, ada juga private sector atau swasta dan civil society atau masyarakat. Nah, oleh karena itu, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, aparat pemerintahan ini harus bisa menjalin kemitraan usaha dengan swasta dan masyarakat yang bersangkutan. Harapannya bisa membangun juga memperbaiki sistem perekonomian negara. Kemudian, hambatan birokrasi yang menjadi rintangan terbentuknya kemitraan yang setara ini harus bisa segera diatasi dengan perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta serta penyelenggaraan pelayanan terpadu. Jadi, tata pemerintahan yang baik ini adalah pemerintahan yang tiga komponennya itu saling berhubungan, saling membantu, saling ikut berpartisipasi di dalam membangun tata pemerintahan yang baik. Jadi beban atau tanggungan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik ini tidak hanya menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah saja, tetapi oleh pihak swasta dan oleh masyarakat. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu komitmen pada pengurangan kesenjangan. Di dalam mengurangi kesenjangan di berbagai bidang, baik antara pusat ataupun daerah. Di dalam mengurangi kesenjangan di berbagai bidang, baik antara pusat dengan daerah ataupun antar daerah, secara adil dan proporsional, itu bisa dengan menciptakan kesetaraan di dalam hukum, serta mereduksi berbagai perlakuan diskriminatif yang menciptakan kesenjangan khususnya antara laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, untuk bisa mewujudkan komitmen pada pengurangan kesenjangan, maka sebelumnya pemerintah harus bisa mewujudkan prinsip supremasi hukum. Prinsip selanjutnya yaitu komitmen pada lingkungan hidup. Nah, di dalam memanfaatkan hidup, jadi untuk mewujudkan good governance, pemerintah juga harus mempunyai komitmen kepada lingkungan hidup. Khususnya di dalam pemanfaatan lingkungan harus bisa terkendali supaya memberikan dampak positif kepada masyarakat. Nah, dalam berkomitmen kepada lingkungan ini, pemerintah bisa melakukan penyusunan analisis tentang dampak lingkungan secara konsekuen, kemudian menegakkan hukum lingkungan secara konsisten, mengaktifkan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan, dan mengelola sumber daya alam secara lestari. Lalu, poin terakhir dari prinsip good governance menurut Bappenas ini adalah komitmen pasar yang fair. Pengalaman telah memberikan bukti bahwa apabila pemerintah terlalu banyak campur tangan di dalam mengelola pasar, seringkali berlebihan sehingga membebani anggaran belanja dan bahkan bisa merusak pasar. Tapi bukan berarti tata pemerintahan yang baik ini tidak ikut andil dalam mengelola pasar. Justru tata pemerintahan yang baik ini adalah pemerintah yang memiliki komitmen dengan pasar, namun berupaya untuk mengaitkan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar, baik di dalam daerah maupun antar daerah. Jadi pemerintah ini tidak turun tangan langsung ikut campur di dalam mengelola pasar, tapi hanya cukup mengaitkan kegiatan ekonomi masyarakat atau memantau kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar yang di dalam daerah maupun antar daerah. Nah, itu teman-teman, itulah prinsip-prinsip good governance yang harus kita wujudkan berdasarkan pada
yang dicetuskan oleh Bappenas. Kemudian submateri yang terakhir yaitu pemerintahan dalam Al-Quran atau pemerintahan menurut Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran, submateri yang terakhir yaitu pemerintahan dalam Al-Quran atau pemerintahan menurut Al-Quran. Nah, dalam Islam, selain ajaran tentang keagamaan, juga terdapat ajaran mengenai pengelolaan suatu komunitas atau biasa disebut sebagai pemerintahan. Masalah pemerintahan ini sebenarnya sudah menjadi perselisihan sejak Rasulullah SAW wafat, khususnya masalah mengenai imamah. Yang akhirnya Abu Bakarlah yang diangkat menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat. Kemudian 3 dekade setelah peristiwa tersebut, perselisihan yang sama terulang kembali antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi alasan terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib di dalam peperangan, sehingga Khalifah Muawiyah diangkat sebagai khalifah dan mendirikan kerajaan Bani Umayyah. Pemerintahan menurut Al-Quran ini secara garis besarnya disebutkan bahwa bentuk dan sistem pemerintahan berikut undang-undang beserta hukumnya ini berlandaskan kepada hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, juga yang meletakkan kepala negaranya di bawah penguasaan Allah, sehingga dalam hal ini semua kekuasaan legislatif maupun yudikatif ataupun eksekutif dari suatu negara ini harus ditempatkan dalam batas-batas perintah Allah dan Rasul-Nya. Terdapat beberapa istilah yang disebutkan dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa manusia adalah penguasa atau pemimpin di muka bumi. Yang pertama yaitu awaliyah. Kata ini berakar dari wali, maknanya kedekatan, baik kedekatan fisik maupun maknawiyah. Kedekatan ini bisa berupa kedekatan di dalam pertemanan, kedekatan di dalam agama, ataupun pertolongan dan keyakinan. Kemudian yang kedua adalah ada khalifah yang asal katanya dari khalafa yahluku, artinya mengganti, belakang atau berselisih. Nah, kata khalifah dalam bentuk tunggal hanya disebutkan 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu ketika berbicara tentang pengangkatan Nabi Adam sebagai khalifah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan penobatan Nabi Daud sebagai pemimpin di dalam Quran surat Sad ayat 26. Kemudian yang ketiga itu ada ulil amri, merupakan frase nominal yang terdiri dari kata ul berarti pemilik dan al-amr yang berinduk pada kata am. Alif mim ro dalam Al-Quran terulang sebanyak 257 kali, artinya perintah sebagai perintah Tuhan, urusan manusia atau Tuhan, perkara sesuatu, keputusan oleh Tuhan atau manusia, kepastian yang ditentukan oleh Tuhan, bahkan bisa juga diartikan sebagai tugas, kewajiban, dan kepemimpinan. Dengan demikian, frase ulil amri ini dapat diterjemahkan sebagai pemilik urusan atau pemilik kekuasaan, atau bisa juga diartikan sebagai hak memberi perintah. Muhammad Abdul mengemukakan 4 pengertian dari ulil amri, yaitu pertama para birokrat, 2 para hakim, 3 para intelektual, dan 4 imam-imam maksum dari kalangan Syiah. Sedangkan menurut Munawwar Khalil, yang dimaksud ulil amri adalah lembaga ahlul hali wal aqdi, yaitu mereka yang berurusan dan memiliki otoritas di bidang keduniaan atau kemaslahatan umum selain yang bersangkutan dengan soal-soal keagamaan. Terdapat ayat Al-Quran tentang pemerintahan, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat
30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka pun berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, berdasarkan kepada ayat tersebut, keberadaan manusia di muka bumi ini sebagai representasi Tuhan, sebagai representasi Tuhan yang tidak lepas dari pernyataan bahwa manusia adalah khalifah, yakni sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk menjalankan aktivitas sebagaimana dikehendaki, walaupun yang diwakili tidak harus berada di tempat yang sama. Nah, ayat ini menjadi dalil tentang keharusan adanya kepemimpinan yang mengatur tatanan hidup masyarakat, yang mana kekhalifahan tersebut merupakan mandat langsung dari Allah yang diberi tugas dalam mengelola buminya. Mengapa manusia diberikan mandat untuk menjadi khalifah di muka bumi? Karena di dalam ayat-ayat lain terdapat penjelasan bahwa manusia ini memiliki potensi, yaitu potensi untuk mengetahui nama dan fungsi benda-benda alam. Jadi manusia ini adalah makhluk yang berkemampuan untuk menyusun konsep-konsep, menciptakan, mengembangkan, dan mengemukakan gagasan serta melaksanakannya. Sehingga potensi ini menjadi bukti yang membuka malaikat yang merasa wajar untuk dijadikan khalifah. Kemudian manusia juga mempunyai pengalaman hidup di surga, baik yang berkenaan dengan kecukupan dan kenikmatannya maupun rayuan iblis dan akibat buruknya, sehingga pengalaman di surga ini menjadi arah yang harus dituju dalam membangun dunia. Kecukupan sandang, pangan, serta rasa aman yang terpenuhi sekaligus arah terakhir bagi kehidupan akhirat. Sedangkan godaan iblis dengan akibat yang fatal itu merupakan pengalaman yang berharga dalam menghadapi rayuan iblis di dunia ini, sehingga hal ini menjadi peringatan bahwa jangankan yang belum masuk, yang sudah masuk pun bisa terusir dari surga apabila mengikuti rayuan syaitan. Al-Quran telah menerangkan bahwa kekuasaan ini mutlak milik Allah, yang diungkapkan dengan kata mulk, yang artinya penguasaan terhadap sesuatu disebabkan oleh kekuatan pengendalian dan kesahihannya. Namun, Allah melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada makhluk, juga diberikannya kepada makhluk tersebut aneka norma dan petunjuk pelaksanaan atau standar moralitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban, serta pertanggungjawaban pemegang mandat sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 26. Yang intinya, Allah menganugerahkan kepada manusia sedikit dari kekuasaan itu. Di antara mereka ada yang berhasil dalam melaksanakan tugasnya dengan baik karena mengikuti norma-norma dan moralitas serta prinsip-prinsip kekuasaan politik. Tapi ada pula yang gagal karena mengingkarinya. Nah, di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan beberapa tugas khalifah di muka bumi. Yang pertama yaitu menggantikan Allah di dalam penegakan kehendaknya dan melakukan ketetapan-ketetapannya di bumi. Berdasarkan kepada tafsiran menurut M. Quraish Shihab dalam surat Al-Baqarah ayat 30, arti menggantikan Allah dalam menegakkan kehendaknya dan melakukan ketetapan-ketetapannya ini bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan, tetapi Allah bermaksud dengan pengangkatan itu bisa menguji manusia dan memberi penghormatan kepada manusia. Seperti Nabi Adam yang diberikan wewenang serta tempat bertugas, yaitu bumi yang terhampar ini,
Dia harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah. Lalu tugas Khalifah Al-Quran yang kedua itu mengelola wilayah yang berdasarkan kepada tafsiran M. Quraisyah juga dalam Quran Surat Al-Quran 151, di mana ayat tersebut menunjukkan bahwa Nabi Daud memperoleh kekuasaan tertentu di dalam mengelola suatu wilayah. Dengan demikian, sedangkan tafsir menurut Ibnu Katsir, tugas Khalifah menurut Al-Quran yaitu menegakkan keadilan, mencegah segala membangun dan menciptakan kemakmuran, mencegah segala bentuk penyimpangan moral, mengatur mekanisme serta sistem pergaulan masyarakat dalam lingkup wilayah atau negara tertentu. Di dalam Al-Quran juga terdapat konsepsi pemerintahan yang harus dibangun berdasarkan asas-asas normatif untuk mengatur negara. Ibnu Katsir berpendapat bahwa asas pemerintahan harus mengacu kepada prinsip-prinsip yang dituangkan di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 58 sampai dengan 59, yang mana hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Mu'in Salim dalam konsepsi kekuasaan politik dalam Al-Quran. Menurutnya, asal pemerintahan sistem politik menurut Al-Quran itu ada 4. Yang pertama yaitu amanat. Artinya, kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintah adalah amanah Allah dan juga amanat dari rakyat yang telah memberikannya melalui baiat. Kemudian asas yang kedua yaitu asas keadilan, di mana pemerintah berkewajiban mengatur masyarakat dengan membuat aturan-aturan hukum yang adil berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak diatur secara rinci atau didiamkan oleh hukum Allah. Kemudian asas yang ketiga adalah ketaatan. Artinya wajibnya hukum-hukum dalam Al-Quran dan Al-Sunnah ditaati. Kemudian asas yang keempat yaitu sunnah, yang menghendaki supaya hukum-hukum perundang-undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak. Nah, pada akhirnya keempat asas ini memang telah menjadi misi utama tugas khalifah seperti diuraikan di atas, dan secara implisit sekaligus mengandung konsep-konsep politik secara umum dan konsepsi kekuasaan politik secara khusus, sehingga masalah-masalah politik dapat diselesaikan dengan merujuk kepadanya. Oleh karena itu, dengan menerapkan keempat asas ini secara konsisten, diharapkan bisa menjamin dan mewujudkan kehidupan sosial politik pemerintahan yang dinamis, stabil, harmonis, dan berwawasan kemaslahatan umat. Kesimpulan, penyelenggaraan kepemerintahan yang baik atau good governance pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat. Dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam terwujudnya, good governance membutuhkan komitmen dan konsistensi dari semua pihak aparatur negara, dunia usaha, dan masyarakat. Dan pelaksanaannya di samping menuntut adanya koordinasi yang baik, juga persyaratan integritas, profesionalitas, etos kerja, dan moral yang tinggi. Dalam rangka itu, diperlukan penerapan prinsip-prinsip good governance secara konsisten, seperti akuntabilitas, transparansi, dan penegak hukum, sehingga penyelenggara pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu, diperlukan juga pemahaman mengenai penerapan good governance ini, khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan nepotisme, haruslah dilakukan melalui strategi pencegahan atau preventif dan strategi penindakan atau represif yang efektif dan seimbang. Demikianlah pemaparan mengenai good governance dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom tanggapan.
Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.